Memang Bu, ini pengobatan nggak lazim, tapi kan yang penting masuk rekening, ya kan? Mau yang lazim, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita butuh cepet, ya kan? Untuk bayar anak sekolah, untuk bayar hutang, untuk bantu keluarga, bantu saudara. Nah, jadi Ibu paksain setiap hari, minimal sekali, minimal. Maksimal kalau pengen cepat terkabul 99 kali Asmaul Husna. 99 kali ya. Ibu, saya maunya harus terkabul besok pagi. Amin. Paling telat 9 hari. Amin. Paling telat. Ya, paling cepat besok pagi ya. Untuk semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Memang orang bilang nyeleneh, enggak apa-apa. Emang duit ada saudaranya. Ada nggak duit? Nggak ada. Kalau ibu nggak punya duit, gimana? Kita butuh duit. Emang dengan cara itu? Banyak cara, 1000 cara. Kebetulan kita cari yang tanpa mahar. Tanpa baca ini, baca itu, tanpa. Saya mau hajat Bapak minimal besok pagi harus terkabul, paling telat 9 hari. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya ngobrol sama tamu, mungkin ada yang datang juga ngikut ya. Jadi maunya saya, ilmunya RDAY kalau bisa dipraktekin dulu. Nah, nanti kalau udah ada yang terkabul 1 atau 2, paksain ke sini. Maksudnya di sini tuh ibunya dari rumah udah meraktekin 1 ilmunya RDAY Pamungkas, apa aja bebas. Celana dalam dibalik, BH dibalik boleh. Bapak celana dalam dibalik boleh. Atau kalau yang buka usaha warung, rendaman celana dalam dicawik-cawik di depan boleh. Atau Bapak bahasanya nyolek istri tercinta bagian yang ada kantongnya ya, pas lawan jenis yang ada kantongnya ya. Kalau yang ada kantongnya jangan ya Bu, saya nggak setuju. Yang ada kantongnya. Jadi kalau Bapak yang ada kantongnya bagian mana Bu? Bagian Bapak yang bagian yang ada kantongnya namanya apa? Setuju. Agak kencang sedikit. Bagian Bapak yang ada kantongnya namanya apa Bu? Kurang kencang. Sepakat sama bareng. Memang Bu, ini pengobatan nggak lazim, tapi kan yang penting masuk rekening, ya kan? Mau yang lazim, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita butuh cepet, ya kan? Untuk bayar anak sekolah, untuk bayar hutang, untuk bantu keluarga, bantu saudara. Nah, jadi Ibu paksain setiap hari, minimal sekali, minimal. Maksimal kalau pengen cepat terkabul 99 kali Asmaul Husna. 99 kali ya. Ibu, saya maunya harus terkabul besok pagi. Amin. Paling telat 9 hari. Amin. Paling telat ya, paling cepat besok pagi ya. Colek, remes, rogoh atau dikagetin, saya juga nggak tahu. Bagian suami yang ada kantongnya. Oke, nah Ibu Bapak juga begitu ya. Saya mau hajat Bapak minimal besok pagi harus terkabul, paling telat 9 hari. Apa tuh? Rogoh, colek, coel, remes, bagian istri yang ada kantongnya. Bicara kantong ya, kalau nggak ada kantong saya nggak setuju. Coba kita praktekin untuk semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Memang orang bilang nyeleneh, nggak apa-apa. Emang duit ada saudaranya. Ada nggak duit? Nggak ada. Kalau ibu nggak punya duit, gimana? Kita butuh duit. Emang dengan cara itu? Banyak cara, 1000 cara. Kebetulan kita cari yang tanpa mahar. Tanpa baca ini, baca itu, tanpa. Gimana mau baca? Keburu kita mau colek baru baca. Nggak usah baca ya. Keburu yang ditegrep terbang. Tahu gak? Bapak lagi baca, kata ibu, apaan lu? Janganlah. Hah? Kayak ikan cupang. Iya ya. Jadi coba praktekin ilmu RDAY Pamungkas. Kalau sekarang tanggal 27
Berarti 9 hari lagi tanggal berapa? 6. 6 ya. Saya mau 6 harus ada yang terkabul. Itu paling telat ya. Paling cepat ya besok pagi dong. Tiap hari. Hari ini ngelakuin, kalau bisa hari ini terkabul. Hari ini ngelakuin, kalau bisa hari ini terkabul. Paling banyak 99 kali, ya kan? Toh punya kamu juga ditabokin pako, nggak bakal copot. Ini kan cuman ngerogohnya cuman sebentar. Orang sama pasangan kita kok, bukan sama tetangga. Siapa yang larang? Sama pasangan. Intinya sebenarnya kata Allah apa? Keharmonisan. Buktinya dulu waktu kita pengantin baru rezeki ada aja tuh, karena harmonis. Kenapa pas udah punya cucu, setelah anak gede-gede, kok jadi rezeki kita seret ya, dagangan jadi sepi? Ya karena nggak harmonis. Nah coba dah kita ulang lagi, kita bangun keharmonisan. Bisa? Apa? Minimal sekali. Jadi ibu colek alat kelaminnya suami. Kalau bisa habis nyolek langsung pakai kapur bu. 1, 2. Ingat gak zaman dulu kita kecil itu kan belum ada PDAM masuk ke rumah-rumah, jadi kan air pakai gerobak. Itu kalau beli sepikul kan sepikul, ya kan, 2 pikul gitu kan. Ah nanti pagi itu, nanti kalau suami nanya, ya nyoleknya tangannya dipanjangin. Nanti diajarin kali yang suami, nanti diajarin. Untuk para janda nanti kita ajarin, untuk para duda kita ajarin. Jadi jangan takut lah, nggak mungkin ilmunya apa ya, pilih kasih, nggak ada lah. Orang namanya ilmu karipan lokal. Paksain ibu colek alat kelaminnya suami minimal sekali. Usahain jangan sampai kelihatan anak, jangan sampai kelihatan cucu, jangan sampai kelihatan mantu. Nanti kita nggak enak, takutnya jauh-jauh ibu ke Bogor hanya cuman belajar colek mencolek. Kalau mencolek mah ngapain harus ke Bogor? Umi kata anak. Kalau mau nyolek mah abah mah ngapain Mi ke Bogor kata kita. Ya ini kan di Bogor ini kita latihan melenturkan tangan. Oke? Jadi ibu colek pasangannya minimal sekali. Kalau pengen cepat terkabul 99 kali Asmaul Husna. Kalau memang suaminya pasrah, dia begini, udah demi colek. Oh. Kesempatan. Takutnya kan abahnya atau suami tercintanya belum nyambung sama ilmunya kita ya. Jadi ibu yang dirogoh yang mengandung kantong, di luar itu nggak berlaku. Bapak juga begitu, yang dicoel yang istri yang ada kantongnya. Ya, justru bu, Pak, kalau suami megang ininya istri, teteknya istri bangun, itu yang langsung dibayar kontan sama Allah. Gitu. Makanya ibu biar bapaknya langsung bangun ngaceng, bisa gak ibu selama di rumah hindarin pakai BH? Itu biar cepet Pak, saya maunya cepet dah, ngapain lama-lama ya gitu. Kalau suami pelit uang bisa gimana? Kalau suami pelit uang, ibu mesti colek alat kelamin ibu, taruh di kulitnya. Ini barusan dipraktekin sama tamu saya, the best. Coleknya ke kulit suami itu. Yang paling manjur mah di bibir. Berapa kali Pak? Kalau rasanya sirup berarti cash tunai 15 juta. Kalau rasanya terasi cash tunai, kan beda rasa. Yang nggak wangi suami lagi tidur nggak apa-apa ya? Coleknya gitu. Colek alat kelamin ibu, taruh di bibir. Ibu dikasih tunai sama suami 10 juta. Coleknya dari aku kapan colek? Jangan suka suami. Tergantung dalamnya lobangnya. Lobangnya dalam nggak lobangnya alat kelamin ibu? Ada 9 cm. Sembilan. Ya, tunai bu 10 juta. Tunai. Malah nih bu, kita ngeremes alat kelamin kita nih buat nyambut suami kita pulang. Baru salaman aja bu, itu tunai 5 juta. Itu benar. Wangi kata suami teh. Kalau bilang mau kasih di mana?
Jadi ibu remes alat kelamin ibu menyambut suami pulang itu tunai 5 juta. Tapi pas suaminya pulang, terus ibu layanin apalah bahasanya sehingga dia ketiduran. Ibu intip tidur, ibu colok lagi alat kelamin ibu, taruh di mulutnya suami 9 kali, itu bisa keluar lagi 10 juta. Jadi total satu hari itu 15 juta. Maksudnya bisa dihilang ya? Maksudnya bisa dihilang ya? Apa? Nggak ada mic-nya, nggak dengar gue. Apa? Kalau suaminya males melayani. Kan nggak bicara suaminya, suaminya ngelayani, nggak didengerin dulu ceritanya. Dia udah tahu nih suaminya mau pulang, dia remes di tangan kanan nih pakai alat kelaminnya istri di toilet, pegang nih sama istrinya ya. Suaminya pulang, normal dong yang namanya suami pulang kita salaman dong atau cium tangan lah. Tapi ini bekas ngeremes alat kelamin kita dulu 9 kali. Mau baca boleh, nggak baca boleh, salaman. Itu tunai dirogoh dari kantongnya suami 5 juta nih mas, itu baru salaman pakai alat kelamin. Masuk dong dia ke dalam rumah, pakai bajunya dicopotin semua sama istrinya, semua ini kaos-kaosnya dicopotin. Nah terus suaminya kan ketiduran ngantuk, dicolek lagi sama istrinya 9 kali, taruh di bibirnya, nggak baca, cuma nyolek-nyolek doang. Suaminya bangun, itu langsung dia bilang, mah ambilin tas dong. Diambil tasnya, nih mah 10 juta. Gini ada Pak Haji, kasih duit banyak. Nggak dengar, lu ngomongnya pakai mic, nggak dengar. Iya Pak Haji, ke suami disabilitas kasih duit yang banyak, kasih sambil Nggak usah ngomong, ngapain ngomong? aja. Oh, Colek aja, nggak ngomong aja 10 juta, apalagi ngomong bisa 100 juta. Jadi satu hari bu, satu hari istrinya dapat dari suami tercinta 15 juta. Kalau bicara bapak dan ibu lagi punya hajat yang urgent banget gak? Urgennya seurgen apa? Contoh, rumah mau disita, bayar rumah kontrakan, usaha bangkrut, bayar utang, rumah diplang, apalagi yang paling parah. Yang urgen aja, nggak urgen jangan. Saya ngapain nggak urgen? Usaha di Jogja, aku itu dari PT udah 2 bulan, nggak dibayar sampai sekarang gitu. Oke, apa? Utang. Utang. Nyambung hidup. Apa hajatnya? Yang urgen aja. Yang nggak urgen saya nggak mau. Rumah tangga kenapa? Berantakan. Oke. Tapi alat kelamin nggak berantakan kan? Yang penting itu dulu. Apa yang urgen? Oke. Oke. Apa? Utang. Oke. Sip. Mau saya, kenapa nggak dipakai ilmu RDAY pamungkasnya? Emang belum tahu ilmu RDAY pamungkasnya? Kita punya 3 sedekah yang sangat terkabul. 1 sedekah kucing, 1 sedekah ke semut, 3 sedekah ke burung. Tuh, yang utama sih tetap nggak bisa dibohongin bapak dan ibu, sedekahnya ke anak yatim kurung. Jadi kenapa tamu-tamu RDA yang hutangnya 200 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, hutangnya 150 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, yang ngasih kita mobil Robicon, yang bangun masjid RDAY. Saya tanya, bos, apa yang bikin lo hajatnya terkabul sementara lo udah keliling ke panti? RDAY punya keistimewaan Ji, yang tidak ada di luar, satu-satunya di dunia. Apa tuh? Sedekah ke anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kalau bapak dan ibu nyari di kampung, paling nyari dapat cuma 1, 2. Di sini kita ada 87 anak-anak kecil-kecil. Bapak dan ibu jangan kalah sama artis kita. Tadi barusan kita diundang sama artis kita, artis terkenal, namanya Mbak Vena Melinda. Tadi kalau ibu lihat Mbak Vena Melinda itu ngundang anak yatim kurung, 50 anak, 25 anak laki, 25 anak perempuan. Nah, bapak dan ibu kalau ngundang tuh nggak murah. Belum tolnya, belum parkirnya, belum bensinnya, belum ngasih makan anak yatimnya. Nah, mau saya, bapak dan ibu, maksain deh datang ke sini. Maksain. Nah, kalau yang udah datang malam ini, paksain deh jangan pulang dulu. Besok ijab sama anak yatim kurung. Karena anak yatim kurung adanya siang. Kalau ibu yatim kurung adanya malam. Ada kan jagain, anak yatim masih digendong. Lucu-lucu. Nah, nanti ijab. Ibu kira-kira apa hajatnya yang ekstrim? Tuker tambah suami Ji.
ijabin. Saya jual suami saya yang kadaluarsa, yang expired, stok lama. Saya beli suami saya yang baru, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, ngaceng. Nah, itu. Ya bisa. Kedua, paksain bapak dan ibu sebelum datang ke sini sama anak yatim kurung, bisa nggak praktekin yang 3 ini, sedekah darurat, yang super darurat di rumahnya masing-masing. Apa tuh? Semut, sedekah sama semut, sambil bagiin itu gula pasir sambil ngomong. Kedua, sedekah burung, nasi yang udah kering, nasi yang udah nggak kepake, atau beli beras angking, ibu kasih ke burung pakai tampah yang gede, nggak boleh pakai piring, kan rezekinya pengen gede. Nah terakhir, sedekah ke semut, sedekah ke kucing. Nanti sambil makanin kucing, ibu ngomong, kucing, besok kalau saya nggak ada duit, rumah mau diplang. Kalau rumah diplang, malu sama tetangga, tapi cicilan gue belum lunas. Gimana nih? Nah, ngomongnya sama kucing. Bapak dan ibu memang pasti dibilang orang gila, ada pasti hampir 100% tamu RDAY selalu dibilang orang gila karena nggak masuk logika, karena ngomongnya sama kucing. Apalagi kalau bapak dan ibu, kalau jangan bilang nyari kucingnya di mana, di pasar. Boleh pasar bersih, boleh pasar kotor, boleh pasar impres. Jadi intinya bapak dan ibu mungkin lupa ilmu RDAY kan ada sedekah semut, kucing, sama sedekah burung. Nah maunya saya bapak dan ibu yang udah nyampe kemari nggak apa-apa, tetap praktekin. Yang belum, nah coba praktekin dulu ilmu RDAY. Diajak ngomong, kucingnya diajak ngomong, burungnya diajak ngomong, semutnya diajak ngomong. Tapi pada saat ibu mau ngomong sama semut, lihat dulu kanan kiri. Nah baru ngomong, semut, biar nggak susah-susah nanti makanin anak, nih gue bawain. Tapi timbal balik, gue punya hajat nih, rumah gue besok mau disita. Asli nggak disita? Bisa nggak? Bisa kan? Nah bisa. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri. Bisa nggak? Salah. Burung juga begitu. Ambil beras hancur atau nasi aking yang udah kering, tapi jangan pakai piring, pakai tampah, supaya rezeki bapak dan ibu gede. Bisa? Nah, sambil ngajak ngomong, walaupun burungnya belum datang, ibu ngomong dulu sama berasnya, sama nasi keringnya ngomong, karena kan itu ciptaan Tuhan juga kan. Semua yang namanya ciptaan Tuhan bisa. Makanya orang yang suka kesel, kalau dia lagi kesel, dia tendang tuh itu pintu, bakal punya rumah nggak? Nggak mungkin, karena kan itu kayunya. Kenapa lo kesel sama dia? Gue ditendang. Mana yang suka nendang pintu? Ada nggak? Jangan, nggak boleh. Burung piaraan boleh, tapi sebenarnya burung piaraan tuh udah kewajiban bapak sebagai pemelihara. Kucing peliharaan juga udah kewajiban ibu. Kalah manjur dibandingin kucing liar, kalah manjur dibandingin sama burung liar, kalah manjur daripada semut yang liar. Ingin itu aja. Jadi kalau bapak bilang, saya kan punya burung, boleh gak mau burung kita? Lah kan itu udah kewajiban. Ada lagi? Pak Haji, saya mengenal Pak Haji tanggal 15. Kemudian saya datang ke sini, kebetulan kami dari Kementerian Pertahanan Pak Haji. Dan tanggal 15 itu saya coba-coba balik celana dalam BH, kemudian ngasih 100.000 ke penjaga toilet ya. Itu di tanggal 16-nya uang masuk 15 juta. Kemudian di tanggal 17-nya masuk lagi 15 juta Pak Haji, itu untuk tutupin utang-utang yang urgent. Kemudian Pak Haji saya datang ke sini karena saya punya hajat. Kalau hajat kalau administrasi pribadi saya itu kurang lebih sekitar 2 miliaran. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Haji, pada saat saya mandi pukul 00 pakai daun pandan, itu apa? Pakai daun pandan, badan tuh kayak gemetaran gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, adaptasi. Karena kan pandan wangi, badan ibu bau. Jadi kena oplos. Tapi pada saat tidak menggunakan pandan, misalkan karena sulit di ini kan, karena kami tinggal di apartemen, itu ini Pak Haji biasa-biasa aja. Tapi lebih kobul. Itu gimana Pak Haji? Lebih kobul yang pakai pandan apa nggak pakai pandan? Yang pakai pandan. Hah? Yang nggak pakai pandan. Nah udah ibu jangan pakai pandan berarti. Oh, siap. Yang pakai pandan khusus pasien saya yang kakap-kakap aja. Kan ibu kan pasiennya recehan. Siap. Kalau kucingnya datang ke rumah nih Pak Haji, kucing liar nggak tahu, sering datang tuh ke rumah. Nah tuh saya juga pernah ngeliat YouTube Pak Haji ya. Saya balik karena dalam nih, saya kan jualan burung ya, punya kios burung lah. Itu malah nggak ada satu orang pun yang beli Pak Haji. Gimana tuh ya? Maksudnya? Saya kan jualan burung kicau. Nah begitu saya ngeliat YouTube Pak Haji,
kan ada olahan buka tanah dalam ya, apa dibalik. Nah saya balik, saya jualan lah tuh seharian. Itu nggak ada yang terjual lah dari Bos, makanannya. tidak ada ilmu RDAY yang tidak manjur, nggak ada. Contohnya bapak pakai celana dalam terbalik, burungnya nggak laku, nggak ada. Sebenarnya itu burung laku, tapi lo mau disantet. Lo milih burung laku, tapi lo disantet, apa burung nggak laku, tapi lo nggak disantet. Oh itu ada yang Ya, jadi yang dicari keselamatan. Makanya kan orang yang pakai celana dalam kebalik tidak akan kena santet, tidak akan kena hipnotis. Mungkin misalnya lo kena hipnotis, orang beli burung, borong burung lo, tapi lo nggak dibayar. Tapi karena celana dalam lo dibalik, orang itu ngerjain yang toko sebelah, lo nggak kena. Kenapa? Karena muka lo jelek. caca. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik kena tipu. Sebenarnya harusnya kena tipu. Tapi karena celana dalam dibalik jadi nggak kena tipu. Jadi orang itu yang tadi mau borong burung lo satu toko, misalkan ada 50 ekor, tapi lo dibayarnya cek bolong, cek kosong. Enggak. Jadi maksain program celana dalam dibalik, BH dibalik, bapak dan ibu pakai aja. Nanti kelihatan tuh. Oh iya. Ini Pak langsung sehari, langsung semalam ada itu dapat uang 7 juta kemarin. Karena melakukan apa? Kan gini, hari malam Selasa aku baca Al-Waqiah 41 balik. Paginya aku buka video snack, muncul bapak, udah gitu langsung dari YouTube aku dilihat itu perkembangan itu bapak itu baca apa-apa, langsung aku praktekin celana dibalik, utang dibalik, goyang gitu malah Utang dibalik. Utang. Bu. Haji, itu Masa punya aku, utang Pak. dibalik? BH itu dibalik, Pak. Terus jam 1 malam, pas jam 1 aku mandi, lihat di waktu Bapak praktik itu ada si Bapak yang mandinya pakai itu apa? Pakai daun pandan 9. Aku langsung direbus, mandi, langsung sholat. Udah sholat aku itu berdoa pakai telanjang, itu telanjang sambil Mandinya telanjang. telanjang. Emang semua orang mandi telanjang. Justru yang gue suka itu. Udah gitu ya Pak. Terus baca Quran. Nah udah baca Quran pagi-pagi jam 7. Ya, saya. Udah gitu jam 7 itu aku ada dari itu, Bu, nanti aku mau bayar utang 7 juta. Tapi duhur itu uangnya dapatnya. Alhamdulillah dilihat di itu ya, di rekening jam 7 juta itu keluar uang itu karena aku ya Keluarnya dari alat kelamin atau dari mana? dari rekening. Oh, dari Sama saya rekening. dilihatin udah gitu. Yang uang yang 7 juta itu sama saya itu dipakai cicilan. Aku udah punya cicilan yang itu kan aku jatuh tempo betul kan aku di Jogja itu jualan Pak Haji. Jualan itu di PT. Ya, tepuk tangan. Jadi nanti intinya gini Pak, ilmu pamungkas RDAY celana dalam dibalik, BH dibalik kalau yang istri, kalau yang laki celana dalam dibalik. Lihat ya, apapun nanti ada hasilnya, nggak ada yang gagal. Kalau bapak bilang celana dalam dibalik, kok gue dagang nggak ada yang beli, bapak pakai prasangka baik aja, gitu. Jangan, kok gue dibalik, nggak boleh. Prasangka baik aja, nanti juga pasti ada yang borong, pasti nanti juga ada yang beli. Karena ucapan adalah doa. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Oke? Dan itu tiap hari harus dibalik gitu. Iya, tiap hari Pak, tiap hari. Tiap hari, lihat Bu hasilnya. Minimal umurnya ibu berapa? 30 tahun, 30 hari. Umur bapak berapa? 45 hari. Coba dilihatin selama 45 hari. Iya. Oh, dicuci Bu, dicuci. Misalkan aku umur 50 tahun, jadi celananya dicuci gitu. Dicuci hari ini, dicopot nih, ambil lagi yang baru, dibalik. Ibu sehari pakai berapa kali ganti celana bolak-balik? 6 kali. Karena alat kelamin ibu tembem. Jadi dibolak-balik. Kalau bapak dan ibu pakai sekalinya kok nggak manjur, colong baliknya 2 kali, copot lagi, pakai lagi dibalik. Kenapa? Ngerinya sesama toko burung sama-sama pasiennya RDAY. Jadi pelanggan lo lari ke sono, lo nggak kalah, lo bolak-balik. Iya Bu, ini sebelah kita bengkel. Ada 3 bengkel, 3-3nya pasien kita, semuanya dibalik. Akhirnya itu orang mau nyapis motor pusing. Dibalik dong 2 kali, dibalik dong 3 kali. Paling banyak dibalik 9 kali. Pakai lagi, balik lagi 9 kali. Apa susahnya sih 9 kali kalau bisa untung bersih sehari 10 juta? Amin. Orang ini ilmu kearifan lokal kok, nggak pakai mahar-maharan, nggak pakai baca-bacaan apa,
nggak pakai apa, nggak ada, cuman bolak-balik doang. Namanya mau kearifan lokal, BH juga gitu. Oke? Jadi sekarang nggak bisa nyontek ya, jadi sekarang udah masuk izin aja. Kalau jualan kan di bawah sepi gitu, belanjanya malah ke toko sebelah gitu. Dibalik lagi dong. Misalkan ibu dagang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kok jam 9 belum ada pembelinya, ibu balik lagi yang kedua. Tapi kalau ibu nggak balik yang kedua udah rame, ya udah cukup. Kok dagang sampai jam 12 kok sepi ya? Jangan-jangan musuh gue juga sama nih pasiennya Pak Haji. Alpa. Udahlah, gue balik lagi 9 kali aja deh biar paten deh. Itu. Celana aja BH nggak usah. Oh, mesti satu paket, Bu. Karena kalau BH-nya nggak dibalik, ngerinya tetenya pindah ke belakang. Maksud saya tetenya dilampar gitu. Ada lagi? Oleh nggak ada suami nggak punya uang, pasti ada uang. Kalau suaminya nggak ada uang gimana? Bunuh. Ganti suami boleh? Pak Haji, ganti suami boleh? Pak Haji, kalau colek-colek baby itu berlaku buat orang lain nggak? Misalnya Berlaku. bos kita yang bawel. Berlaku. Berlaku. Haji, itu kan khusus untuk suami yang pelit ya? Pak, kalau udah colek alat kelamin, mau suaminya pelit nggak pelit, itu duit tetap keluar, Pak. Karena udah kita masuk ke lab dan udah keluar sertifikatnya dari Skopindo. Dan labnya begini, Pak. Pak Haji, Assalamualaikum. Saya dari jauh, dari Jawa Tengah, Pak ya, dari Pati sana, Pak, jauh. Saya kemarin mempraktekkan ilmunya Pak Haji yang saya baru lihat YouTube sekali, Pak ya. Terus saya tuh Pertanyaannya apa? Iya, ini sebentar. Itu loh Pak yang mandi bugil, minta taubatan. Ya memang Mbak, saya mandi. Tujuan saya kan untuk memperlancar rezeki, Pak ya. Nah, tapi Pertanyaannya apa? ini yang saya pertanyakan, setelah saya tadi mandi, terus tobat, terus saya sholat, yang terjadi itu bukan saya dapat rezeki, Pak, tapi di situ kan Pak, saya istilahnya dulu janda, terus menikah lagi. Pernikahan saya yang kedua tuh dengan kebohongan. Saya di situ dibukakan kalau kebohongan, Pak. Jadi selama saya menikah hampir 2 tahun ini tuh Ya saya pertanyaannya apa sekarang? Ya, Kaitannya sama yang ilmu saya. ya, itu ilmu yang saya pakai itu saya dibukakan. Kalau saya selama ini dibohongin suami, saya enggak tahu gitu loh, Pak. Saya tuh sampai punya hutang hampir 300. Sekarang gini ya, Pak. Orang yang mandi jam 00, kalaupun dia ketipu, nanti dibalikin lagi. Jadi mandinya jam 00. Syukur-syukur bisa pakai pandan. Oke. Terus masalahnya gini, Pak. Ya pertanyaan apa? Ya, Lu nggak sebentar. songong. Iya, Pak, sebentar. Gue mau ke Jakarta nih janjian jam Iya. 3, jam 2, setengah 3 ke Pertanyaan saya Jakarta. gini, Pak. Saya ini mau, karena pernikahan itu tadi kan keluarga sama anak enggak setuju. Udah cerai aja deh, cerai. Iya, mana Cerai ya. gitu, Udah cerai deh, gue setuju. Ya. Iya, karena ini kan suami udah enggak mau tanggung jawab dengan Ya udah hutang. cerai aja, cerai setuju gak? Setuju. Setuju. Ya udah cerai aja deh biar gampang ya. Nah, tapi masalahnya hutangnya udah numpuk, Pak. Kan ibu belum bangun jam 00. Sudah itu tadi mandi. Ya baru berapa hari? Baru 1 kali, Pak. Iya udah berapa hari? Baru 1 hari terus saya nekat ke sini. Ibu mandi jam 00 udah berapa hari? 1 kali. 1 kali. Saya baru 1 kali Tidak langsung. ada orang mandi jam 00 1 hari. Gak bisa, minimal 99 hari. Lihat dah hasilnya. Tidak ada orang yang mandi jam 00 miskin, gak ada. Tidak ada orang yang mandi jam 00 rumah kita sama tetangga temboknya dempet, nggak ada. Orang yang rumahnya dempet sama tetangga temboknya itu mandinya nggak mungkin jam 00. Jangan kayak tahu. Bangun siang. Dari saya. Masa rumahnya klaster, rumahnya elit, tetangga sama tetangga dempet. Enggak lah, mesti ada pekarangannya. Jadi sebaiknya saya tinggal aja ya, Pak ya. Iya, lo kawin sama kebo aja dah. Praktekin dulu ilmu RDAY, Mbak. Jadi mbaknya nggak usah nanya. Praktekin dulu bangun jam 00. Nanti datanglah cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, ngaceng. Kamu belum mandi, mandi dulu jam 00. Buat bapak dan ibu mandi dulu jam 00. Siapa sih Ji yang udah meraktiin bangun jam 00? Pak Hotman Paris Utapa ya? Cristiano Ronaldo?
Apa dia nggak kaya raya? Kaya raya, udah praktekin dulu. Jangan ibu bilang, Pak Haji, aku baru mandi jam 00.01 hari. Praktekin dulu. Ayo, yang menanya, biar cepat. Nggak ada, ayo, apa? Pak, sebenarnya saya tahu ilmu yang dibalik-balik itu sebenarnya dari Yuki. Mertua saya tuh suka pakai, memang suka pakai balik-balik gitu. Terus saya kira dia tuh kayak, kenapa gitu pakai balik-balik gitu kan? Nah sekarang setelah saya sebulan yang lalu tahu ilmunya RDAY, oh saya baru paham kalau memang seperti itu. Memang rezeki kita itu bagus, alhamdulillah. Cuma ini pertanyaan saya, kenapa cepat habis gitu? Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik yang perempuan, yang laki-laki celana dalam dibalik, itu saldonya paling kecil 1 miliar. Bukannya dibalik langsung 1 M, ya proses dong, proses. Iya Pak Haji gitu. Kenapa orang yang pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, kok boros, kok duitnya nggak cemantel? Pertanyaan ibu tadi, penyebabnya cuma 3. Sedekah subuhnya bolong, sedekahnya hari Jumat barokahnya bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Orang yang sedekah subuhnya bolong pasti boros. Orang yang sedekah Jumat barokahnya bolong pasti boros. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong pasti boros. Nah, salah satunya mertuanya ibu itu memang beda keyakinan. betul? Iya, tepuk tangan dong. Wow. Jadi celana dalam dibalik, BH dibalik boleh dipakai buat yang beda agama. Pak Haji, saya agamanya Kristen Katolik, praktekin. Karena ini celana dalam BH dibalik, bebas agama manapun boleh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.